Satu slot penjaga gawang Real Madrid dipastikan kosong. Pasalnya sang juara bertahan La Liga tersebut secara resmi memulangkan kiper kedua, Alphonse Areola, kembali ke Paris Saint-Germain. Real Madrid mengonfirmasi bahwa masa peminjaman Alphonse Areola telah berakhir. Bunyi pernyataan Real Madrid seperti dikutip dari Marca. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan ingin memulangkan Martin Odegaard lebih cepat dari masa peminjamannya di Real Sociedad. AS melaporkan Madrid akhirnya memutuskan mereka akan memaksimalkan talenta yang dimiliki oleh Martin Odegaard. Mereka menyebut Madrid kini ingin segera memulangkan Odegaard. Playmaker berusia 21 tahun itu rencananya akan masuk di skuad utama tim asuhan Zinedine Zidane. Real Madrid mengumumkan bahwa pihaknya telah sepakat untuk meminjamkan bintang muda asal Jepang Takefusa Kubo ke sesama klub La Liga Villarreal. Lewat laman resmi mereka, Villarreal menyatakan bahwa Kubo yang baru berusia 19 tahun tersebut akan berseragam di Yellow Submarine sepanjang musim 2020-2021. Sementara itu, di situs resmi Real Madrid terdapat keterangan yang lebih spesifik mengenai masa peminjaman Kubo, yakni hingga 30 Juni 2021 mendatang. Real Madrid diyakini bakal lebih sibuk menjual pemain-pemain yang tidak dibutuhkan daripada mendatangkan nama-nama baru untuk memperkuat skuad. Inilah yang bisa jadi masalah besar untuk Zinedine Zidane. Marca melaporkan Presiden Madrid Florentino Perez ingin meraup sampai 180 juta euro dari hasil penjualan pemain musim panas ini. Dan sejauh ini mereka sudah mengantongi 60 juta euro dari penjualan Achraf Hakimi ke Inter Milan. Artinya masih ada 120 juta euro lagi yang harus dicari Madrid, dan harapannya mereka bisa mendapatkan itu dengan menjual pemain-pemain yang tidak masuk skuad inti Zidane. Ada beberapa nama seperti James Rodriguez, Gareth Bale, Mariano Diaz, Dani Ceballos, Jesus Vallejo, dan beberapa lainnya. Masalahnya, Florentino dan Zidane tidak boleh melupakan bahwa Madrid pun membutuhkan beberapa pemain baru. Mereka membutuhkan bek tengah baru, gelandang pelapis Casemiro, gelandang kreatif, dan striker yang bisa dipercaya mencetak banyak gol. Arsenal sedang berupaya keras untuk bisa menggunakan jasa Dani Ceballos lagi. Namun peluang mereka semakin mengecil setelah beredarnya kabar bahwa Real Madrid punya rencana lain untuknya. Arsenal masih berupaya menambah masa peminjaman sang gelandang dan menyertakan klausul pembelian dalam kesepakatannya dengan Real Madrid. Namun AS melaporkan sang juara La Liga 2019-2020 tersebut berubah pikiran. Disebutkan bahwa Real Madrid terkesan dengan performa Ceballos secara keseluruhan selama di Emirates Stadium. Hierarki klub percaya bahwa Ceballos bisa menjadi bagian penting untuk skuad inti Real Madrid. Mereka pun berniat menggunakan masa pramusim sebagai ajang pembuktian kualitas Ceballos di lapangan. Tapi seperti yang dicantumkan dalam laporan AS, semua keputusan tetap berada di tangan Zinedine Zidane selaku pelatih. Winger Real Madrid Gareth Bale nampaknya tidak keberatan jika pelatih Real Madrid Zinedine Zidane tak mengubrisnya musim depan. Pemain asal Wales tersebut berniat bertahan di Santiago Bernabeu sampai kontraknya berakhir. Bale masuk dalam daftar jual Real Madrid. Gajinya senilai 600.000 pounds per pekan terbilang cukup memberatkan, dan dompet Real Madrid bisa bernafas lega jika berhasil melepasnya ke klub lain. Bale tidak memiliki niatan untuk meninggalkan Real Madrid seperti yang dilaporkan The Mirror. Diketahui bahwa sang pemain sudah betah tinggal di ibu kota Spanyol tersebut bersama keluarganya. AS melaporkan Vinicius kemungkinan besar akan pindah ke Inggris musim depan. Ia diberitakan tertarik bergabung dengan Chelsea. Menurut laporan tersebut, Vinicius sangat tertarik bergabung dengan Chelsea karena proyek yang tengah dibangun Frank Lampard. Lampard sejak tahun lalu mengandalkan banyak pemain muda di skuad Chelsea. Ia juga memainkan sepak bola yang atraktif dan menyerang. Itulah mengapa Vinicius merasa bahwa Chelsea bisa menjadi pelabuhan karir yang menarik untuknya musim depan. Laporan tersebut juga mengatakan Chelsea ternyata juga tertarik untuk merekrut Vinicius di musim panas ini. Saat ini perwakilan Chelsea sudah bertemu dengan agen Vinicius. Mereka mulai mendiskusikan mengenai kemungkinan Vinicius pindah ke Stamford Bridge. Pembicaraan ini masih dalam tahap awal, namun ada tanda-tanda positif jika transfer ini bisa saja terjadi. Chelsea harus siap keluar uang yang cukup besar untuk mengamankan jasa sang pemain.
Sang winger dipatok di kisaran angka 70 juta euro di musim panas ini. Casemiro, gelandang Real Madrid, ternyata masih belum juga terbiasa bekerja dengan sang idola Zinedine Zidane. Dia masih grogi setiap kali berbicara dengannya. Bagi Casemiro, bekerja di bawah bimbingan Zidane adalah pengalaman luar biasa. Dia tumbuh dengan mengidolakan Zidane, kini melihatnya setiap hari di sesi latihan. Casemiro percaya tidak hanya dirinya sendiri yang masih merasa grogi setiap kali berbicara dengan Zidane. Pemain-pemain Madrid yang lain pun demikian. Zidane adalah legenda, sosok yang dahulu hanya bisa mereka idolakan dari layar kaca. Real Madrid harus mulai mencari pengganti Toni Kroos yang mulai mendekati tahun-tahun senja dalam karirnya. Los Blancos telah dikaitkan dengan sejumlah nama, termasuk target jangka panjang mereka, Paul Pogba, yang dinilai sebagai pengganti sepadan sang gelandang serang. Berikut 5 gelandang berkarakter yang cocok menggantikan Toni Kroos di Real Madrid. 1. Dani Ceballos. Dani Ceballos saat ini sedang dipinjamkan ke Arsenal. Real Madrid mengontraknya hingga 2023. Ia dapat menjadi opsi kilat untuk mengganti Toni Kroos. Dari segi profil, Ceballos diberkati dengan sentuhan yang bagus dan juga telah menunjukkan kelasnya dalam penguasaan bola, seperti sang maestro asal Jerman itu sendiri. Pemain berusia 24 tahun itu sudah tahu bagaimana rasanya mewakili klub sebesar Real Madrid dan menjadi pemain kunci di bawah Mikel Arteta yang telah memberikan nafas kehidupan baru ke Arsenal. 2. Fabian Ruiz. Sensasi dari tengah Napoli, Fabian Ruiz membuat Real Madrid kepincut berat. Ia salah satu gelandang paling mempesona di kelompok usianya. Sebagai pemain internasional Spanyol, kecerdasan taktis Ruiz ditambah dengan keserbagunaan dan kemampuannya untuk bermanuver keluar dari ruang sempit membuatnya menjadi prospek yang menggiurkan untuk Real Madrid. 3. Marco Verratti. Dipuji sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini, aksi menawan Marco Verratti bersama Paris Saint-Germain selama beberapa tahun terakhir menarik minat banyak klub raksasa Eropa. Gelandang asal Italia secara teknis berbakat dan mampu menjalankan peran sebagai playmaker. Kemampuan menggiring bola dan melakukan kontrol jarak dekat menuai banyak pujian. 4. Paul Pogba. Nama Paul Pogba 2 musim terakhir dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid. Gelandang Perancis ini bisa meninggalkan MU kapan saja dalam 12 bulan ke depan, dan ia tidak merahasiakan kekagumannya kepada Real Madrid dan Zinedine Zidane yang ia sebut sebagai salah satu idolanya. Dalam hal gaya bermainnya, kemampuan box to box bisa memberikan yang terbaik kepada Real Madrid. Sementara kepercayaan diri dan auranya pasti akan menambah status raksasa La Liga di atas lapangan. 5. Kevin De Bruyne. Sang maestro Belgia telah meningkatkan reputasinya dalam beberapa musim terakhir dan meningkatkan permainannya ke level baru di bawah asuhan Pep Guardiola yang telah membangun tim bertabur bintang di sekitar mantan pemain Chelsea tersebut. Dipuji karena kemampuannya yang unik untuk mencetak gol serta menciptakan peluang sendiri, De Bruyne juga seorang yang doyan menguasai bola yang tak kenal lelah. Kedua kakinya kuat melakukan syuting keras jarak jauh. Kemampuan menjelajahnya dianggap luar biasa. Satu kata untuk Luka Jovic, yaitu mahal. Itu juga menilik kontribusinya di Real Madrid sejauh ini. 1 golnya seharga 520 miliar rupiah. Striker 22 tahun yang membela timnas Serbia itu direkrut Madrid pada musim panas tahun lalu. Untuk bisa menebus Luka Jovic, El Real kabarnya harus menggelontorkan 60 juta euro alias lebih dari 1 triliun rupiah. Namun sejauh ini Luka Jovic masih minim kontribusi secara khusus dalam melakoni perannya. Sebagai seorang striker, ia tentunya direkrut Madrid dengan harapan membuat gol sebanyak-banyaknya. Faktanya Luka Jovic baru mencetak 2 gol untuk Madrid sepanjang musim ini. Dengan kata lain, jika merujuk ke harganya, gol Jovic ke gawang Leganes dan Osasuna itu masing-masing dihargai 30 juta euro alias 520 miliar rupiah. Gareth Bale terus jadi spekulasi sampai saat ini. Ada yang meramalkan Bale bisa saja pindah ke Tottenham Hotspur musim depan. Dia adalah Andros Townsend yang meramalkan hal tersebut. Townsend memang bukan orang asing untuk Gareth Bale.
karena keduanya pernah bermain bareng di Spurs dari 2009 hingga 2013. Thompson adalah produk asli Akademi Spurs. Musim ini jadi puncak kegalauan Bell karena dia sudah terpinggirkan dari tim utama dan bahkan cuma sekali bermain selepas jeda pandemi COVID-19. Padahal Bell dalam kondisi 100% dan bebas dari cedera. Mungkin saja jika ada Bell di leg kedua 16 besar Liga Champions, Madrid bisa menyingkirkan Manchester City. Tapi nasi sudah jadi bubur dan publik tinggal menunggu kapan Bell akan pergi dari Santiago Bernabeu. Real Madrid sebelumnya dilaporkan akan memperpanjang kontrak Sergio Ramos setahun saja. Namun kini mereka mempertimbangkan untuk memberikannya tambahan ekstra 1 tahun lagi. Kontrak Ramos di Santiago Bernabeu tersisa 1 musim lagi. Bek 34 tahun itu bisa saja terus bertahan di Madrid atau melanjutkan karirnya dan pensiun di klub lain. AS melaporkan, Madrid disebutkan ingin memberikannya kontrak baru berdurasi 2 tahun. Madrid disebut berubah pikiran setelah mereka dikalahkan oleh Manchester City di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Saat itu Ramos absen karena kartu merah di leg pertama. Madrid menilai kepemimpinan Ramos belum bisa tergantikan di Madrid. Maka dari itu mereka ingin mempertahankannya sedikit lebih lama lagi.